Halo semuanya, perkenalkan saya Rodatul Fauzia dari tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021 unit 2021 YO097 di Desa Margolwe, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas mengenai budidaya aquaponik dengan objek tanaman kangkung dan ikan lele oleh saya sendiri, Rodatul Fauzia. Nah, pertama-tama, tahukah teman-teman apa itu aquaponik? Oke, buat teman-teman yang belum tahu jangan khawatir. Mari kita bahas mengenai budidaya aquaponik. Nah, aquaponik itu sendiri merupakan sebuah alternatif menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah. Nah, kok bisa sih? Emang bisa ya menanam tanaman dan memelihara ikan dalam satu wadah? Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai budidaya aquaponik. Budidaya aquaponik merupakan proses di mana tanaman memanfaatkan unsur hara yang berasal dari kotoran ikan, yang apabila dibiarkan kotoran ikan itu akan menjadi racun bagi ikannya. Nah, di sini tanaman itu berfungsi sebagai filter vegetasi yang akan mengurangi zat racun tersebut menjadi zat yang tidak berbahaya bagi ikan. Tanaman juga berfungsi sebagai suplai oksigen pada air yang nantinya bisa kita gunakan untuk memelihara ikan. Nah, dengan siklus ini akan terjadi siklus saling menguntungkan, dan bagi kita yang mengaplikasikannya tentu saja akan sangat menguntungkan sekali. Mengapa? Karena lahan yang kita pakai untuk budidaya aquaponik tidak terlalu luas. Nah, bagaimana? Menarik bukan belajar mengenai budidaya aquaponik bersama saya? Mari kita lanjut. Sebelum kita ke proses pembuatan, mari kita belajar mengenai manfaat budidaya aquaponik. Apa saja sih manfaat budidaya aquaponik? Yang pertama, kotoran ikan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk organik yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Nah, yang kedua, produk yang dihasilkan dalam budidaya aquaponik merupakan produk organik karena hanya menggunakan pupuk dari kotoran ikan yang telah melalui proses biologis. Selanjutnya adalah menghasilkan dua produk sekaligus, yaitu sayur dan ikan dari satu unit produksi. Misalnya dari contoh saya tadi, yaitu tanaman kangkung dan ikan lele. Maka kita bisa menghasilkan sayur kangkung dan ikan lele dari satu unit produksi dalam budidaya aquaponik. Nah, selanjutnya kita dapat menghasilkan sayuran segar dan ikan segar sebagai sumber protein pada daerah-daerah kering dan ketersediaan lahan terbatas. Nah, selanjutnya bersifat berkelanjutan dengan perpaduan tanaman dan ikan. Mengapa saya katakan berkelanjutan? Karena dengan adanya budidaya aquaponik ini bisa mengatasi perekonomian masyarakat di masa pandemi ini, sehingga masyarakat bisa menggunakan budidaya aquaponik ini sebagai penghasilan tambahan mereka. Yang selanjutnya ada pemeliharaan yang mudah, tidak memerlukan penyiangan, terbebas dari hama tanah dan tidak memerlukan penyiraman. Yap, benar sekali, dengan budidaya aquaponik kita tidak perlu khawatir bahwa tanaman yang kita tanam akan mati, karena dengan budidaya ini tanaman sudah memiliki cadangan air yang sangat cukup. Yang terakhir adalah bila pertumbuhannya baik, maka tanaman yang kita tanam akan tumbuh lebih cepat. Recycle. Yap, benar, daur ulang. Mengapa kita katakan daur ulang? Karena dalam proses pembuatan budidaya aquaponik kali ini, kita akan menggunakan sampah plastik untuk kita daur ulang menjadi wadah untuk budidaya aquaponik. Pada penasaran kan bagaimana caranya? Kalau begitu, yuk tonton video berikut ini.
untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan budidaya aquaponik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat budidaya aquaponik. Yang pertama ada kaleng cat bekas, kemudian ada botol aqua bekas, ram kawat, dan bahan-bahan lainnya yang sudah saya cantumkan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bersihkan semua barang bekas yang sudah kita kumpulkan. Dari mulai mencuci kaleng bekas cat, kemudian mencuci botol-botol bekas, dan sebagainya. Jangan lupa untuk segel botol bekasnya kita hilangkan dulu. Nah, selesai dicuci, kemudian kita keringkan agar tidak ada air di dalamnya. Setelah kering, kita gambar lubang untuk tempat keran. Nah, di sini kalian bisa menggunakan keran air atau keran dispenser. Nah, selesai kita gambar, lalu kita lubangi. Di sini kalian bisa menggunakan apa saja untuk melubangi kaleng bekas cat. Kalau di sini saya menggunakan gunting yang saya panaskan, kemudian saya lubangi kaleng cat sampai benar-benar berlubang. Setelah berlubang kita amplas agar permukaannya tidak kasar. Jadi agar permukaannya itu halus ya. Kita amplas luar dan bagian dalamnya. Setelah dirasa cukup halus, maka kita coba keran yang sudah kita gunakan tadi untuk mengukur. Kita coba apakah sudah pas. Jika sudah pas, maka kita pasang secara permanen ke kaleng cat yang akan kita gunakan sebagai wadah aquaponik. Dan beginilah penampakannya setelah kita pasang keran. Selanjutnya kita ukur ram kawat sebagai penutup atas kaleng cat agar ikan-ikan yang kita masukkan ke dalam wadah tidak melompat keluar. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menggantinya dengan tutup kaleng cat yang asli, sehingga kita tinggal melubangi saja sesuai dengan ukuran botol yang kita gunakan. Kalau di sini saya menggunakan ram kawat karena biar saya lebih mudah untuk mengasih makan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Setelah ram kawatnya terpotong, maka kita tutupkan. Lalu kita ukur agar ram kawat tersebut bisa menutup bagian atas dari kaleng cat yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita rapat-rapatkan sampai benar-benar rapat dan aman. Setelah tutup terpasang, kemudian kita gambar sesuai dengan ukuran botol yang akan kita gunakan. Kita potong lagi membentuk lingkaran sesuai dengan ukuran botol. Gambar seterusnya sampai menutup ram kawat terisi dengan penuh. Nah, untuk step selanjutnya kita potong botol bekas menjadi dua bagian. Dan yang akan kita gunakan yaitu botol bekas bagian atas. Untuk botol bekas bagian bawah kita bisa buat kerajinan yang lainnya. Jangan lupa dirapikan untuk bagian atasnya agar tidak merusak tanaman. Nah, untuk langkah selanjutnya kita potong bagian tutup ram kawat tadi sesuai dengan gambar yang sudah kita gambar untuk tempat botol yang sudah kita gunting. Nah, di sini sudah ada bibit ikan lele yang sudah saya sortir sesuai dengan ukurannya. Bibit
lele tersebut kita masukkan ke dalam wadah aquaponik yang sudah kita buat. Nah, di sini kita isi wadah aquaponik dengan air sampai separuh dari botol tersebut sudah terendam oleh air untuk memastikan tanaman yang kita tanam akan tumbuh dengan baik. Nah, untuk step terakhir, saya sudah memotong beberapa kangkung. Di sini saya menggunakan kangkung yang sudah tumbuh. Kalian juga bisa menggunakan bibit kangkung. Nah, kita keluarkan botol yang sudah kita taruh, kemudian kita tata kangkung ke dalam botol. Isi sepadat mungkin. Dan inilah penampakan budidaya aquaponik yang sudah kita buat dengan mendaur ulang sampah plastik agar lebih bermanfaat lagi. Nah, keran air yang kita pasang tadi berfungsi untuk menguras air yang ada di dalamnya, sehingga ketika kita mau membersihkan air yang sudah keruh, kita tinggal membuka keran air yang sudah kita pasang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain ya. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya.